amarona bil istiqomati fil ibadah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu jamaah keluarga besar jamaah Masjid Al-Maghfirah yang saya hormati, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hujan adem-adem masih semangat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Kabarnya semuanya sehat. Amin. Jasmaninya sehat. Alhamdulillah. Rohaninya sehat. Insyaallah. Dompetnya sehat. Amin. Dompetnya sehat. Isinya yang belum sehat, mudah-mudahan isinya dompet juga disehatkan semua oleh Allah. Amin. Barangkali ada yang sakit atau keluarganya yang sakit, semoga lekas diangkat penyakitnya oleh Allah. Amin. Barangkali ada yang punya masalah yang berat, problem yang ruwet, yang pelik, semoga lekas diberi jalan keluar oleh Allah. Amin. Barangkali ada yang punya hutang, semoga hutangnya lekas dilunasi oleh Allah. Yang aminnya paling kencang, hutangnya paling banyak. Bapak Ibu jamaah, tidak terasa waktu begitu singkat. Kita sholat tarawih, insya Allah tinggal malam hari ini dan besok. Kita berpuasa juga sama, tinggal besok dan lusa insya Allah. Artinya apa? Kita sudah mau ditinggalkan oleh Ramadan. Pertanyaan untuk diri kita masing-masing dan kita yang bisa menjawabnya. Amal-amal ibadah, amal-amal kebajikan yang di Ramadan ini kita lakukan, apakah akan berhenti di bulan Ramadan ini saja atau akan berlanjut nanti pasca Ramadan? Ketika Bapak Ibu sholat tarawih seperti ini, nanti malam dini hari juga qiyamul lail lagi, apakah hanya di Ramadan? Nanti setelah Ramadan akan terus dirutinkan? Kita yang bisa menjawab. Ketika Bapak Ibu jamaah di bulan Ramadan banyak bersedekah, memasukkan infak ke Masjid Al-Maghfirah, panjenengan semua membawa takjil untuk berbuka, membawa konsumsi untuk tadarus, membawa konsumsi untuk qiyamul lail. Apakah hanya berhenti di Ramadan ataukah nanti setelah Lebaran terus kontinu untuk selalu berderma dan melakukan aksi sosial? Ini kita semua yang menjadi introspeksi diri kita. Ketika kita di Ramadan Bapak Ibu membaca Al-Quran, kita banyak tilawah, tadarus, malam, pagi, siang, sore. Apakah hanya di Ramadan saja? Ataukah nanti setelah Ramadan kita jaga konsistensinya? Kalau kita semua bisa terus menjaga amal-amal kebajikan yang di Ramadan ini kita lakukan, pasca Ramadan nanti tetap kita lanjutkan rutin terus menerus. Ini namanya amalan yang istiqomah. Ketika kita bisa melakukan dengan istiqomah, sangat istimewa. Kata Al-Quran, kita akan dijamin surga oleh Allah. Surat Fussilat ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah dan mampu menjaga istiqomah, maka akan turun malaikat yang menyeru kepada kita, alla takhafu wa la tahzanu, janganlah takut dan bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan mereka digembirakan
dengan surga yang Allah janjikan untuk kalian semuanya. Jadi dijamin surga ketika kita bisa menjaga konsistensi amal ibadah ini terus kontinu pasca Ramadan. Begitu juga di surat Al-Jin ayat 16. Kalau di Fussilat 30 tadi akhirat kita dijamin oleh Allah, di surat Al-Jin ini dunia kita dijamin oleh Allah. Wa allaw istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Dan sekiranya manusia bisa istiqomah di jalan Allah, la asqainahum ma'an ghadaqa. Sungguh kami Allah akan memberi mereka air yang banyak, alias rezeki yang cukup. Jadi kalau kita bisa menjaga istiqomah dalam beramal kebajikan, Allah akan mencukupi rezeki kita. Kita tidak usah khawatir kehidupan kita di dunia akan diberikan keberkahan oleh Allah, diberikan keluasan rezeki oleh Allah. Kalau kita mampu menjaga amal ibadah secara konsisten alias istiqomah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, dan kita jangan merasa berkecil hati, pesimis. Wah, itu amal kebajikan kecil saja, itu remeh, tidak berharga, tidak masalah. Mungkin menurut kita amal kebajikan ini sederhana, tidak seberapa. Tapi kalau kita bisa menjaga konsistensinya, terus menerus kontinu, ini di mata Allah lebih istimewa daripada amalan yang kelihatannya besar tapi kita tidak bisa istiqomah. Sehingga dalam riwayat Imam Muslim itu Nabi menyampaikan, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amal kebajikan, amal ibadah yang dilakukan secara mudawamah, kontinu, terus menerus. Wa in qalla, dan meskipun kecil, meskipun sedikit. Jadi mungkin Bapak Ibu jamaah di Ramadan membaca Al-Quran 1-2 halaman setiap hari misalkan, tidak masalah. Kelihatannya sedikit. Setiap hari dibiasakan. Nanti setelah Ramadan jangan berhenti. Terus lebih-lebih kalau bisa ditingkatkan. Karena bulan Syawal, Syawal itu bimakna irtafa'a. Syawal itu artinya meningkat. Jadi yang ditingkatkan Bapak Ibu bukan berat badannya. Kalau berat badan otomatis sudah meningkat. Habis puasa balas dendam. Yang ditingkatkan adalah amal kebajikannya, amal ibadahnya. Maka meskipun kecil kita bisa rutin, ini lebih dicintai oleh Allah daripada amalan yang kelihatannya besar tapi tidak bisa kita jaga istiqomahnya. Dan bahkan Bapak Ibu jamaah, kalau kita sudah bisa membiasakan amalan kebajikan secara mudawamah, kontinu, ini pengaruhnya luar biasa. Sampai suatu waktu kita ada udzur syar'i, tidak bisa melakukan, misalkan sakit atau safar, ada bepergian jauh, ini oleh Allah kita tetap dicatat melakukan amal kebajikan. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi pernah menyampaikan juga, idza maridul abdu au safar, jika seseorang sakit atau sedang safar, bepergian jauh, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Ketika sedang sakit atau safar, yang sebelumnya punya amalan rutin istiqomah, amal kebajikan dirutinkan, saat safar, saat sakit tidak bisa melakukan, maka oleh Allah tetap dicatat melakukan laksana dia saat sehat dan saat tidak sedang safar. Inilah hebatnya
amalan yang kita kerjakan secara konsisten. Jadi misalkan Bapak Ibu jamaah di Ramadan banyak kajian ilmu di Masjid Al-Maghfirah ini. Nanti pasca Ramadan panjenengan semua tetap ikut rutin istiqomah, tholabul ilmi, kumpul dalam majelis ilmu. Kemudian panjenengan ada udzur sakit, akhirnya nggak bisa hadir ke masjid. Ini oleh Allah tetap dicatat panjenengan ikut hadir tholabul ilmi, meskipun tidak hadir. Kenapa? Karena sebelumnya sudah istiqomah, mendapat pahala mencari ilmu. Atau mungkin Bapak Ibu setiap hari membiasakan sholat duha, misalkan hanya 2 rakaat. Nanti setelah Ramadan terus dibiasakan. Suatu saat panjenengan ada safar ke Jakarta dari Surabaya, tidak naik pesawat, naik kereta api. Berangkatnya habis subuh, sampai Jakarta sore. Di atas kereta tidak memungkinkan untuk sholat duha, karena panjenengan sudah rutin sebelumnya menjalankan sholat duha meskipun 2 rakaat. Maka oleh Allah panjenengan waktu safar yang tidak sempat sholat duha tetap dicatat melakukan sholat duha. Kenapa? Karena sebelumnya sudah dikerjakan secara istiqomah. Inilah hebatnya amal kebajikan, amal ibadah yang kita jaga konsistensinya setiap hari bisa kita kerjakan secara kontinu terus menerus. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat, memudahkan kita semua. Nanti pasca Ramadan kita bisa tetap menjaga istiqomah dalam ibadah, dalam amal kebajikan yang sudah kita kerjakan di bulan Ramadan ini, dan pada akhirnya puasa Ramadan kita diterima oleh Allah. Allah memberikan predikat kita semua menjadi hambanya yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.